Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di program Morning Devotion. Dan pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas ya, pasal 2 ayat yang ke-16. Pagi ini kita akan masuk dalam edisi Natal. Kita buka Lukas pasal 2 ayat 16. Sebelum kita membacanya, mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pagi hari ini oleh anugerah Tuhan di hari yang ke-21 di bulan Desember tahun 2020 ini. Kami masih ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kekuatan buat hidup kami di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Kekasih Tuhan, ketika kita merenungkan kisah Natal, mudah sekali bagi kita untuk beralih perhatian. Para seniman kadang-kadang menghadirkan para gembala dan domba-domba mereka, orang Majus dan persembahan mereka, paduan sara malaikat dan bahkan binatang-binatang di dalam kandang. Namun ada 3 tokoh utama yang sesungguhnya di dalam adegan Natal, dan kita akan mempelajari mereka sementara kita mendekati hari Natal, sementara kita mendekati tanggal 25 Desember. Kita akan melihat siapakah mereka. Mereka adalah Yusuf, Maria, dan bayi Bethlehem, yaitu Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, tokoh yang sering dilupakan dalam drama Natal seringkali adalah Yusuf. Ia memainkan peran ayah dalam kehidupan Yesus. Allah memberinya tugas penting sebagai suami, ayah, guru, penyedia, dan pelindung. Ia ada saat kelahiran Yesus. Kita yakin bahwa ia dikagumi dan dikasihi oleh putranya yang sempurna ini. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita hanya memiliki sedikit informasi biografis mengenai Yusuf di dalam Alkitab itu. Ia tidak pernah menulis sebuah kitab. Sepanjang hidupnya ia hanya melakukan perjalanan sejauh beberapa kilometer dari tempat kelahirannya. Ia keluar dari negerinya hanya sekali, dan karena itu ia harus membawa anaknya ke Mesir untuk menyelamatkan nyawanya. Ia tidak mendapat pendidikan yang cukup, dan ia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjadi tukang kayu. Tak ada satu patah kata pun yang diucapkannya yang tercatat di dalam Alkitab. Ia keluar dari adegan ketika Yesus berusia 12 tahun, dan setelah itu kita tidak pernah melihatnya kembali. Kemungkinan besar ia meninggal ketika Yesus masih kecil, dan putra sulungnya itu melanjutkan pekerjaannya di bengkel kayunya. Yusuf bukanlah ayah Yesus secara fisik, karena Yesus dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh Maria yang masih perawan. Akan tetapi Allah memilih Yusuf untuk memainkan peran seorang ayah dalam kehidupan awal putranya. Ada 2 hal yang akan kita lihat tentang Yusuf. Yang pertama adalah Yusuf adalah seorang pria yang amat terbuka. Iman Yusuf sangat diuji oleh peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Yesus. Ia telah bertunangan dengan seorang pemudi bernama Maria, dan sebelum mereka menikah, ia mengetahui bahwa kekasihnya telah mengandung seorang anak. Yusuf adalah pemuda yang memiliki integritas, dan berita tentang kehamilan Maria amat mengejutkannya. Integritasnya tersingkap dalam ketaatannya terhadap kehendak Allah yang disampaikan oleh malaikat mengenai kehamilan perawan Maria. Yang kedua, Yusuf bersedia mempercayai apa yang terbaik. Yusuf percaya akan kasih Maria,
dan ia membalas kasih tersebut. Ia percaya akan integritas Maria dan mempertaruhkan nama baik dan kehormatannya ketika ia berdiri di sisi Maria. Ia mempercayai kesucian gadis itu dan mengambilnya sebagai istrinya. Ia mempercayai takdir Yesus dan menjadi ayah baginya. Seringkali kita langsung mempercayai kabar buruk mengenai seseorang. Bahkan seandainya yang buruk itu memang benar, kita mungkin tidak mengetahui kondisi yang menyebabkannya. Allah adalah hakim yang mengetahui segala sesuatu. Ketika kita menjadikan diri kita hakim, kita merebut tempat Allah. Karena pelayanan Yusuf sebagai ayah Yesus memberikan teladan yang baik, maka Yesus memiliki konsep yang tepat mengenai posisi ayah. Kasih Tuhan, Allah sebagai Bapa adalah penyingkapan yang paling luar biasa yang diberikan oleh Yesus. Kisah utamanya perumpamaan anak yang hilang benar-benar merupakan perumpamaan tentang ayah yang penuh kasih. Secara Alkitab, peran Yusuf memang tidak terlihat besar. Peran Yusuf adalah peran yang kecil, tetapi justru dari peran yang kecil itu kita belajar bahwa Yusuf adalah orang yang betul-betul menjaga hidupnya, menjaga integritasnya di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan, marilah kita mau belajar dari kehidupan Yusuf. Peran yang pertama dari peran Natal kita adalah Yusuf, tokoh Bethlehem yang luar biasa yang Tuhan percayakan untuk menjadi dalam tanda kutip ayah Yesus. Dan saya percaya kepercayaan itu Tuhan Allah berikan buat dia, Tuhan berikan buat dia, karena dia adalah orang yang berintegritas. Pagi ini marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang berintegritas tinggi. Kita menjadi orang Kristen yang dapat dipercaya, sehingga hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan terus mempercayakan hal-hal yang besar buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Selamat bekerja. Selamat melakukan setiap pekerjaan kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Shalom.